Semangat siang. Oke, hari ini pertemuan kali ini seperti yang telah dulu kita akan mencoba memahami 7 jurus kegaibatan. Salah satunya, cuma salah satu jurus kegaibatan. Namun sebelumnya perkenalkan orang ngabsen dulu anak-anak yang hari ini tidak masuk siapa? Ayo. Untuk Ahmad Sabar, hadir. Ahmad Rizky, sudah masuk selama ini. Alfa Reza, Alia Reza, Aninda, Andika, Anindita, Ayunda, Febrian, Ayu, Jadi, Karis, Arang, Gilang, Harniska, Jasmine, Kamila, Muhammad Firdaus, Muhammad Adrian, Muhammad Andi, Nala Fauzia, Novel Rafadi sudah masuk. Nuri, Octavia Nabila, Rafhan Dasu, Reda, Ridho, Rosian, Saharul, Sabdan, Tiara Ayu, Yudhitri, Zivana Ayu, Yusfina. Bagi anak yang tidak hadir, kita doakan yang mungkin sakit, semoga lekas sembuh. Selanjutnya anak silakan kalian perhatikan wilayah ini adalah salah satu 7 jurus kegaibatan, yaitu kenali potensi. Nah, ada yang tahu potensi apa? Baru juga, yang lain? Ada mau yang menjawab? Silakan. Potensi apa? Lanjut. Tujuan hari ini, mohon maaf tadi kita berdua ya. Kita buka dulu dengan baca basmalah. Adapun tujuan hari ini pertemuan yaitu 1, siswa memahami pengertian tentang siswa mampu memahami tentang diri sendiri. Nanti pengenalan umum siapa diri sendiri seperti apa. Yang ketiga, siswa mampu mengembangkan diri untuk lebih mengembangkan potensinya. Paham ya? Tujuannya itu. Jadi yang nanti kamu hari ini kamu pelajari itu. Kalau ada yang kurang tahu boleh bisa ditanyakan. Oke, lanjut. Ini dulu. Nah, tadi pengertian potensi ini. Pengertian potensi. Dengan bahasa. Kompetensi adalah gabungan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dimiliki seseorang untuk mampu menjalankan tugas atau pekerjaan secara efektif dan profesional. Nih, kalau tadi Mbak Tindi potensi pengembangan diri ya. Ini pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dimiliki seseorang untuk menjalankan tugas atau pekerjaan secara profesional. Potensi. Setiap orang potensinya beda-beda. Setiap anak beda-beda. Kalian bisa pahami ini. Silakan. Gambar apa? Tanya hewan. Oke. Ada apa saja? Baca. Kura-kura. Kanguru. Oke. Itu masing-masing punya kemampuan atau potensi diri sendiri masing-masing. Kira-kira yang kura-kura dilatih lari, nggak mungkin cepat, ya.
Kalau sebaliknya kok kelinci dilatih berenang, tidak mungkin, tidak akan berkembang. Kamu juga, masing-masing kamu juga punya potensi masing. Maka kenalilah potensi itu diri kamu sendiri. Saya itu seperti apa potensinya? Ini yang penting. Yang kita pahami, ya? Nah, potensi kamu apa? Oleh karena itu nanti hari ini untuk mengenai potensi kalian sudah ada dua hal yang harus kamu pahami. Satu tentang kecerdasan majmuk yang kamu miliki, yang kedua tentang gaya belajar yang ada pada diri kamu masing-masing. Oke, silahkan kalian mengeluarkan HP kalian. Nanti akan saya kirim linknya untuk dikerjakan. Oke, nanti kita bahas selanjutnya. Silahkan link yang sudah dikirim di grup dibuka satu-satu dikerjakan. Nanti dilihat hasilnya, ya. Dilihat hasilnya. Setelah dikerjakan ada hasilnya langsung keluar. Dan nanti bisa dituliskan di lembar kerja anak-anak. Oke, saya ada ini. Silakan nanti dikerjakan yang sudah mengisi mengerjakan ditulis hasilnya di lembar kerja. Itu masih dibahas di grupnya ada linknya. Ketemu belum? Masuk apa? Ya, bukan. Nah, sudah di sini. Bukan di sini. Iya mas, mulai dikerjakan. Ya, harus ada. Ya. Kurang satu, oke. Kamu kerjakan? Yuk, bukan lagi coba. Linknya.
sudah selesai hasilnya ditulis di lembar kerja itu. Ya, ya, betul, silakan. Ya, Mas. Ya, nggak bisa. Bukunya ganti nol coba. Bukunya ganti nol. Itu satu loh, bukan itu ya. Bukunya ganti nol. Bisa. Yuk, terus kerjakan yuk. Kita buka itu linknya. Langsung kerjakan. Setelah selesai hasilnya ditulis di lembar kerja itu. Yuk silakan. Untuk memahami. Bisa. Bisa. Harusnya udah. Yang atas dulu. Oke, belum selesai. Ya.
Ini apa itu? Ini apa ini? Visual. Jadi di sini ada visual ini. Visual benar ditulis. Jadi ditulis presentasinya. Iya kan? Ini dulu sini presentasinya. Ini dulu visual. Ini. Material. Masih ada waktu 20 menit. Yang paling mana jadi yang paling sesuai. Ini yang mana itu? Yang bawah juga ada.
Hasilnya. Bisa buka? Hasil dilihat, ditulis kan? Ditulis di lembar saya itu. Jangan angkatin. Tulis. Itu apa ya? Ini surat. Silakan coba dulu anak untuk pekerjaan tes gaya belajar yang belum melakukan nanti hasil seperti ini. Persentase yang paling besar kamu yang mana? Contoh yang visual misalnya persentase besar karena kecerdasan kan pencampuran yang menjadi mutlak. Yang paling besar yang mana? Nah sesuaikan nanti belajar itu sesuai hasilnya itu. Nanti kita bahas. Yang belum selesai silakan dikerjakan untuk gaya belajar. Antara ini gaya belajar visual, antara ini tiruannya begini, memanfaatkan penglihatan, gemar membuat catatan. Kalau guru menerangkan itu biasanya nyatet. Kalau angka kan namanya ngalamun, ya. Perhatian pada detail visual, menggunakan warna dan simbol, suka yang tenang, memiliki bakat artistik, pandai membaca peta dan grafik, sulit mengingat instruksi lisan. Kalau diberita lisan hanya lupa, harus tulisan. Strateginya seperti ini untuk visual. Siapa saja yang visual? Jadi yang bisa visualnya siapa? Sekarang bisa apa? Visual atau audiovisual? Masih ini selesai. Yang besar apa?
pertama strategi pembelajaran seperti ini. Untuk pembelajar visual, gunakan materi visual, artinya tampilan. Tampilan infografis, video, diagram, yang lain. Dan yang kedua, perhatikan penataan dan warna. Penting. Jadi kadang dalam buku itu ada coretan pakai pensil warna untuk menandai kata-kata yang penting, yang visual. Jadi diperhatikan nanti yang besar, karya yang besarnya persentasenya di auditori. Nah ini ciri-cirinya orang auditori seperti ini: memahami informasi melalui pendengaran, suka mendengarkan, mudah menghafal, senang diskusi, mengulang materi dengan suara, sensitif terhadap gangguan, menggerakkan bibir saat membaca. Kalau membaca di batik itu biasanya ragam dengan bersuara lebih mudah memahami. Oke, untuk auditori strateginya ini ada tadi berpartisipasi dalam diskusi. Gunakan rekaman audio, ucapkan materi dengan suara pelan. Ini tadi membaca itu diucapkan. Kalian memang besarnya di auditori. Yang ketiga, kayak belajar kinestik. Nah ini belajar kinestik, belajar sambil melakukan atau namanya by doing, penelitian ya. Suka bergerak. Yang ketiga, memanfaatkan sentuhan, perhatian pada aktivitas fisik, dan yang terakhir keterlibatan multisensori. Strategi apa? Strategi tadi ya. Strategi belajar ini melakukan eksperimen dan praktik, makanya senang olahraga itu. Senang percobaan, kegiatan langsung. Dan gunakan gerakan. Libatkan dengan buku libatkan dengan buku saat belajar jika memungkinkan, seperti membuat alat tenaga atau yang lain-lain. Oke. Itu untuk yang belajar 3 itu. Kamu nanti bisa yang mana? Yang paling besar. Nanti itu strategi seperti itu untuk belajar agar bisa menunjang keberhasilan dalam sekolah. Ini harus kamu pahami, potensi kamu itu dan belajar yang pertama. Oke, untuk tes yang kedua itu adalah tentang kecerdasan majmuk. Dan majmuk terdiri dari 9 majmuk itu yang ada di LK. Nanti yang kami paling besar yang mana? Di LK, lembaga kerja itu. Oke. Silakan diselesaikan dulu untuk yang LK sukses Pak. Untuk kecerdasannya yang mana? Sudah ditulis? Ini yang nulis tuh. Iya, tulis. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Oh, sudah ini. Ini berapa ini? Iya. Yang berapa? Soalnya kosong belum. Ya, nanti ada angkanya. Jadi tulis angkanya walaupun ya. Ya betul. Yang paling besar ya semua. Ya, sudah. Nanti kamu udah pahami. Ayo dalam belajar kami bersama ada 3 ini. Visual, interpretasi. Ya? Kan belum? Bentar. Baik.
yang hari ini belum bisa buka, nanti di rumah buka ya. Mengerjakan biar tahu diri kamu sendiri seperti apa. Dan sampai tidak tahu diri sendiri ini kok. Ya. Termasuk bisa mana kesehatannya, termasuk punya kayak belajar yang seperti apa. Dan itu semacamnya. Ini yang dasar. Belum, sudah selesai. Untuk kecerdasan terdiri dari 9 kecerdasan. Satu kecerdasan apa? Linguistik. Ini karakternya seperti ini. Bisa kalian baca. Diperhatikan di layar. Kalian baca. Nanti kalian sesuaikan dengan hasil tes kamu itu harus bagaimana. Ya. Linguistik. Karakternya pandai berkomunikasi, senang berdebat, banyak lain. Menikmati kegiatan membaca, memiliki kosakata yang luas, mampu menjelaskan sesuatu dengan jelas. Contoh profesinya, nanti kamu mau jadi apa? Kalau hasilnya jurnalis, penulis, penyair, guru bahasa, pengacara. Ini linguistik, kaitan dengan bahasa. Ya. Kedepannya kamu harus mulai melatih diri. Ya toh, sesuai dengan kecerdasan kamu miliki. Yang selanjutnya kecerdasan logis matematik. Karakternya dibaca sendiri. Ada 4 karakteristik. Senang menyelesaikan masalah, eksperimen, mampu menghitung kompleks, suka mengklasifikasi, mampu membuat argumen yang logis. Contoh profesinya: ilmuwan, matematikawan, insinyur, programmer, akuntan, termasuk guru matematika. Oke, matematika. Jadi kalau memang pesannya tinggi, saya hasil coba. Saya menggambarkan itu. Selanjutnya kecerdasan yang ketiga apa? Spasial visual. Karakternya itu sambil dipahami, mudah membaca peta, bagan dan diagram. Biasanya kalau diajak pergi, apa itu dalam diri? Ini kiri kanan cepat apa? Kalau dari kurang apa sasar baik begini. 2 mampu merasakan gambar dan grafik dengan baik, menikmati menggambar, melukis, membuat seni lainnya, memiliki imajinasi yang kuat. Profesinya, contohnya arsitek. Ini perlu kecerdasan visual, bisa membuat bangunan yang cukup artistik, cukup bagus itu kan. Seniman, desainer, grafis, pilot, insinyur. Walaupun nanti ada campuran, ya, tidak ada satu yang murni kan. Ini contoh kecerdasan. Selanjutnya kecerdasan spasial visual. Selanjutnya kecerdasan kinestik jasmani. Nih, aktif bergerak, memiliki koordinasi gerak, senang berolahraga, suka melakukan eksperimen. Profesinya apa? Atlet, penari, aktor, ahli dagang, pengrajin, termasuk pemahat itu kan punya kinestik yang bagus. Selain dari visual. Nih, kecerdasan jasmani. Kemudian lanjut kecerdasan musikal. Karakteristiknya peka terhadap suara, menyukai musik dan mampu menciptakan lagu, mampu mengelompokkan dan membedakan ritme, harmoni dan melodi. Menikmati musik, senang menyanyi dan menari. Contoh profesi, ya, musisi, penyanyi, komposer, kritikus musik. Ya, itu profesinya. Yang contoh. Lanjut. Kecerdasan interpersonal, sosial ya, ini baik teman, menyampaikan pendapat dengan baik, pandai bernegosiasi. Profesinya sebagai guru, konselor, manajer, tenaga penjualan dan politisi. Oke. Lanjut, tenaga kecerdasan
personal. Dapat bekerja secara mandiri, menyendiri, mampu mengungkapkan perasaan, memiliki kesadaran diri yang tinggi, dapat menyusun dan mencapai visi serta tujuan pribadi. Profesinya peneliti, teoretikus, penulis, filsafat, filsuf, suka filsafat. Oke, lanjut kecerdasan naturalis. Karakteristik senang berada di lingkungan alam, peduli terhadap alam, suka mengoleksi mempelajari flora, mampu mengenali pola. Contoh profesi: petani, ahli biologi, konservasionis, ahli biologi, dan chef. Yang terakhir kecerdasan eksistensial. Suka bertanya tentang alasan, mampu berpikir abstrak, memiliki pandangan yang luas. Contoh profesi: filsuf, teolog, guru spiritual. Tadi kamu ini yang terakhir. Apa ini? Terima kasih. Hasilnya silahkan nanti ditulis di LK dan kamu pahami sendiri. Saya itu termasuk yang mana? Ya, betul. Presentasinya yang besar yang mana? Demikian bisa memahami. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Kalau ada pertanyaan silakan. Yang penting kan memahami diri sendiri dulu pakai itu. Dikerjakan. Ayo hari belum bisa buka, kenapa di rumah? Baik, waktunya sudah habis. Kita tutup kegiatan saya ini dengan berdoa bersama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat ya. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.